Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus saja kalimat yang mulia ini kita ucapkan dari lisan kita sebagai orang yang beriman kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi maupun di kedalaman lautan. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha melihat, maha mengetahui apapun, dan ia mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Dan juga dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau sering kita ucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, dan nabi yang sangat kita cintai, hormati, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau, dan juga sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun di Mekah, fase yang sangat penuh dengan hinaan, cacian, dan juga dianggap sebagai penyihir, penyamun, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun di Madinah semuanya dengan dakwah dan jihad sampai Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamaku, nikmatku, dan juga aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia sampai akhir hayat, insya Allah kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saudaraku sekalian, kalau kita menyambung dua kalimat mulia ini, kita mengatakan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu sangat sulit untuk digambarkan bagaimana nikmat Allah yang sangat besar kita bisa hadiri majelis ilmu ini, dan semoga Allah mengikhlaskan niat kita semua murni karena ingin menghadiri majelis ilmu sehingga termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat yang dibawa oleh malaikat, karena sudah dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasanya semua majelis ilmu akan dihadiri oleh malaikat yang membawa rahmat dari langit. Maka saya mengajak diri saya dan ikhwat dan akhwat sekalian, pertama mengikhlaskan niat kita, lalu kemudian tentunya kita juga menambah yang berhubungan dengan masalah ukhuwah satu sama yang lain, dan banyak sekali rentetan ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan, termasuk datangnya ke masjid dan sholat berjamaah sebentar duhur, dan banyak hal yang lainnya. Baik, materi kita pada pagi ini semoga Allah berkahi, dan ini lanjutan dari bahasan serial kisah tauladan dan sahabat, adalah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Dan kurang lebih judul yang kita berikan adalah menjadi bijaksana dan cerdas seperti Abdurrahman bin Auf. Satu demi satu kisah suri tauladan kita ini kisah tokoh-tokoh dunia, bukan cuma tokoh muslimin, karena siapapun yang menjadikan mereka sebagai panutan maka pasti akan sukses, bukan cuma dunia, bahkan akhirat. Dan sudah kita rentet sejarah dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair pada waktu-waktu yang lalu. Dan bagi kaum muslimin yang belum sempat mengikuti, bisa mengikuti di YouTube atau di web saya di www.khalidbasanama.com. Anda bisa ikuti bagaimana rentetan sejarah tauladan kita ini. Semuanya luar biasa, mencapai derajat-derajat tertinggi di dunia, menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, menjadi orang-orang yang sangat pintar, dihormatin, kaya raya, punya keturunan yang banyak, prestasi dunia semuanya mereka capai. Dan ini semua dicapai hanya karena satu, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Saya sudah jelaskan semua serial tauladan kita ini tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika, tidak punya ijazah politik dari Eropa, dan mereka tidak mengerti multimedia seperti yang apa ada sekarang ini. Tetapi mereka berhasil mencatat, diukir dalam sejarah dunia, bukan cuma sejarah Islam saja. Mereka sempat memimpin dan mereka berkuasa serta luar biasa. Saya membaca serial mereka ini, saya sendiri secara pribadi menganggap diri saya hanya seperti semut satu ekor yang dihadapkan dengan sekian juta banyak gajah yang tidak ada apa-apanya amal yang sudah kita lakukan.
bagaimana dengan kehidupan para sahabat waktu itu. Tidak ada lampu, nggak ada AC, tidak ada fasilitas kayak kita sekarang, tapi mereka luar biasa, tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan jihad, selalu hadir dalam menuntut ilmu, selalu semangat dan istiqomah dalam agama. Bagaimana bisa terlahirkan semua itu dalam hati? Tidak ada jawabannya kecuali iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, teman-teman sekalian, akan membuat orang lemah menjadi kuat, penakut menjadi pemberani, orang yang pelit perhitungan menjadi dermawan, orang bodoh menjadi pintar, orang miskin menjadi kaya, semua dari keterpurukan menjadi yang sempurna. Itu karena keimanan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, seperti biasa kita akan mulai dari nasab beliau. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Harith bin Abdul Harith bin Zuhra bin Kilab bin Murrah al-Qurashi. Jadi beliau juga dari suku Quraisy di Mekah. Julukannya Abu Muhammad karena anak pertamanya adalah Muhammad, dan ini kunyah ya, yang dianjurkan agar setiap muslim menggunakannya. Jadi bagi kaum muslim laki-laki yang memiliki anak laki-laki pertama, maka diberikan nama anak tersebut di belakang nama Abu. Namanya di jahiliyah Abdu Amr atau Abdu Ka'bah. Setelah masuk Islam maka diganti oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman. Dan Abdurrahman ini adalah nama yang terbaik dalam agama kita. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Habbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ayah beliau meninggal dalam keadaan jahiliyah, sebelum ada Islam tentunya. Kemudian ibunya sempat masuk Islam, bernama Syifa binti Auf bin Abdul Harith bin Zuhra. Masuk Islam, dan beliau, ibunya ini terkenal sekali sangat gemar memerdekakan budak. Maka pada saat beliau meninggal, keluarlah sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh ahli sunan, di mana Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi SAW waktu ibunya meninggal, lalu berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya memerdekakan budak untuk ibu saya?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Merdekakanlah." Dan keluarlah sebuah hukum di sini, bolehnya memerdekakan budak bagi orang yang sudah meninggal. Beliau lahir tepatnya 10 tahun setelah tahun gajah, dan kita tahu tahun gajah kejadian Ashabul Fil, dan ini bisa diikuti di materi sirah saya, bagaimana pasukan gajah Abraha yang datang ke Mekah kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun surah yang masyhur, surah Fil. Lalu kemudian ya, disebutkanlah, termasyhurlah di Mekah pada saat itu dengan tahun gajah, dan pada tahun itulah Nabi SAW hadir. Abdurrahman lahir 10 tahun setelah itu, berarti dia lebih muda dari Nabi SAW 10 tahun. Sebagian ahli sejarah menukil tepatnya tanggal 20 April 581 Masehi beliau lahir, dan beliau wafat 653 Masehi atau tahun 23 atau 32 Hijriah, tahun 32 Hijriah. Ciri fisik yang dimiliki oleh Abdurrahman, orangnya tinggi, putih, berkulit putih dan sangat gagah. Rambut beliau lebat, bulu matanya lebat, ini dinukil dalam riwayat. Hidungnya mancung, rambutnya menutupi kedua telinganya, bahu dan dadanya lebar, istilahnya orangnya gagah gitu. Kemudian sifat beliau yang sangat luar biasa masyhur, beliau sangat pemberani, ulet, rajin dan juga dermawan, dan ini adalah sifat-sifat khasnya Abdurrahman. Sebelum kita masuk ke masalah manaqib, apa sih yang sebenarnya yang merupakan pelajaran besar yang kita ambil dari seorang figur Abdurrahman? Ada pelajaran penting dulu. Yang pertama, dari hidup Abdurrahman kita mempelajari hijrah. Hijrah ini meninggalkan wilayah kafir ke negara Islam. Seperti kasus hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Dan ini sangat dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tahu dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, ayatnya ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Siapa yang hijrah di muka bumi ini dari wilayah kufur, wilayah yang sulit dia beribadah, ke wilayah yang lain yang bisa dia leluasa beribadah, maka dia akan mendapatkan peluang-peluang yang sangat banyak dan juga rezeki yang sangat luas. Dan ini juga sudah saya panjang lebar jelaskan di materi Saudaraku Nilai Rahasia Rezekimu tentang pentingnya hijrah. Pentingnya hijrah.
dan dianjurkan agar setiap muslim tidak tinggal di negara kafir, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Memang dia lahir di sana, seorang duta, atau memang dia harus ke sana penting lalu dia kembali. Tapi kalau hanya untuk meraup rezeki atau sengaja hanya ingin mencoba hidup di wilayah orang kafir, maka masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir. Artinya kalau meninggal, yaitu konsekuensi dia. Mungkin dikubur atau dimandikan atau mungkin tidak disolatin, itu urusan dia. Ataupun dia sulit untuk mengerjakan ibadah sehingga nanti hari kiamat tidak ada alasan di depan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah konsekuensi dia sendiri. Kenapa dia tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Jadi setiap muslim dianjurkan untuk membentuk komunitas sehingga mereka leluasa untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa ini, harusnya kita ambil dari situ. Bahkan Nabi SAW pada saat muslimin sudah terdesak di Mekah mewajibkan, tidak boleh sama sekali enggak hijrah. Dan Abdurrahman termasuk orang yang pertama menyambut hijrah tersebut. Dan beliau sempat hijrah 2 kali, hijrah pertama ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan ini juga ada penilaian tersendiri bagi kalangan sahabat siapa yang sempat hijrah ke Habasyah. Pada saat itu Abdurrahman hijrah bersama dengan Uthman bin Affan dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kemudian yang kedua baru hijrah ke Madinah, baru beliau hijrah ke Madinah. Dan kita lihat fase Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat dan membentuk komunitas, ternyata sangat luar biasa efeknya. Baik dari sisi ya ketaatan atau ibadah mereka kepada Allah, mereka lebih leluasa, dan juga mereka akhirnya bisa menguasai dunia. Karena kaum muslimin mulai menguasai dunia, mulai menyebar di mana-mana justru setelah hijrah ke Madinah. Jadi hijrah itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali manfaat. Ingat teman-teman sekalian, Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Harus kita memulai dulu. Jadi kalau ada orang sedang bekerja di sebuah tempat yang haram, tinggal di sebuah wilayah yang susah untuk ibadah, lalu dia mengatakan, saya harus buat apa? Maka jawabannya, berusaha, ikhtiar, tinggalkan, keluar. Barulah Allah Subhanahu wa taala ubah keadaan Anda. Kalau tetap saja tinggal dalam hal-hal yang diharamkan, maka nggak ada alasan pada hari kiamat, justru jadi masalah besar karena akan ada hisab yang berat nantinya. Dan kita lihat Nabi SAW setelah hijrah membangun 3 asas. Pertama, mendirikan negara Islam. Beliau yang paling pertama adalah membangun masjid. Dan ini dianjurkan setiap wilayah muslim harus ada simbol masjid. Di mana-mana masjid harus ada. Nabi SAW begitu tiba membangun 2 masjid sekaligus. Masjid Kuba di wilayah Kuba, dan 4 hari 5 hari setelahnya, 4 atau 5 hari setelahnya membangun Masjid Nabawi. Akhirnya menjadi basis tempat pertemuan kaum muslimin. Karena disitulah mereka menyembah Allah sehari 5 kali, itu minimal yang wajib. Belum kalau mereka datang di majelis ilmu seperti ini atau mereka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena masjid di zaman Nabi SAW multifungsi, menyambut tamu, gitu kan, berkumpul, bermusyawarah, sholat. Nabi SAW menyampaikan pengajian wahyu, ya, kumpulnya para sahabat ya, untuk saling ya, bertemu dan seterusnya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan ini penting, mempersaudarakan antara muslimin yang hijrah, yang datang ke satu lokasi dengan penduduk setempat. Contoh kasus Jakarta misalnya, mesti bagaimana caranya agar penduduk asli Jakarta dari suku Betawi dipersaudarakan dengan suku-suku yang lain yang datang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Irian, dipersaudarakan, ditunjukkan bahwasanya kalian saudara. Perbedaan warna kulit, postur tubuh, paras wajah, jenjang sosial, semua itu tidak berpengaruh dalam Islam. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina arabiyyin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada lagi perbedaan setelah Islam datang antara turunan Arab atau turunan Ajam selain turunan Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada lagi penilaian yang lain kecuali ibadahnya, ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali. Ternyata setelah dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar, langsung tiba-tiba orang-orang kafir yang ada di Madinah, tepatnya orang-orang Yahudi, mereka jadi tidak bisa membuat makar. Karena sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, ternyata 2 suku yang dikenal nantinya Ansar, Aus dan Khazraj,
Dua-duanya ini ternyata sudah sering diadu domba oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka terus berantem, terus perang. Ya. Dan ini akhirnya hilang pada saat Nabi SAW persaudarakan di antara mereka. Jadi tidak mudah musuh itu untuk masuk memecahkan kita. Pada saat kita tahu, oh di saf sholat saya akan bisa bersamaan dan bersebelahan sama siapapun, apapun profesinya. Dan imam, kita kenal atau tidak kenal, harus diikutin instruksinya. Dia takbir, semuanya harus ikut, suku manapun, dari manapun. Tidak ada rasisme dalam Islam. Semua yang akan menjadi fanatisme yang kita fanatiki, ya, panduan yang kita ikutin hanya satu, Islam saja, tidak ada yang lain. Maka tidak ada perbedaan kecuali masalah itu. Ini yang Nabi SAW lakukan, dan ini asas, ya, luar biasa. Kalau anda punya sebuah perusahaan, maka coba pertemukan dan persaudarakan antara orang-orang yang sudah senior dengan junior yang baru masuk, sehingga mereka bisa saling berbagi pengalaman, mereka bisa saling bantu-membantu, dan ini penting sekali. Yang ketiga, asas negara yang dibangun oleh Nabi SAW setelah hijrah adalah membuat kesepakatan antara muslimin dengan orang-orang kafir. Bagaimana Nabi SAW menulis kesepakatan dengan orang Yahudi untuk membela, ya, Madinah bersama-sama, dan pada saat berkhianat maka akan diperangi. Dan ternyata ketiga suku Yahudi, Qainuqa, Nadhir dan Quraidah, tiga-tiganya akhirnya diusir dari Madinah karena mereka berkhianat. Kalau Qainuqa berusaha untuk mempermalukan seorang sahabiat muslimah yang akhirnya datang ke pasar Yahudi belanja, lalu dicantolin besi yang tajam sehingga bajunya sobek, dan akhirnya dipermalukan dan ditertawakan oleh anak-anak muda Yahudi. Lewatlah seorang sahabat langsung membunuh Yahudi yang sedang melakukan perbuatan tersebut, lalu sahabat itu dikeroyokin. Maka Nabi SAW menuntut pembunuhnya. Orang-orang Qainuqa nggak mau kasih, maka Nabi SAW mengepung dan memerangi mereka sehingga mengusir mereka dari Madinah. Suku Nadhir, waktu Nabi SAW datang ke suku mereka, pemukiman mereka, maka ternyata mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW dengan melempar sebuah batu dari atas rumah. Nah ternyata ini pengkhianatan, dianggap ingin membunuh Nabi, padahal Nabi nggak ingin buat masalah sama mereka. Akhirnya Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengepung mereka dan mengusir dari Madinah. Terakhir suku Quraidah, dan ini juga akan saya bahas pada pekan depan insyaAllah di Sirah Nabawiyah, serial yang terakhir, itu masalah perang Quraidah. Mereka berkhianat di perang Ahzab atau perang Khandaq. Bagaimana, ya, Nabi SAW mengepung mereka, akhirnya mengusir, ya bukan mengusir sebenarnya, ya, laki-lakinya menjadi korban akhirnya dalam peperangan, dan perempuan serta anak-anak mereka di bawah naungan kaum muslimin di kota Madinah. Inilah manfaat-manfaat daripada hijrah, dan kita tahu, ya, setelah hijrah kaum muslimin mulai memiliki kekuatan. Fase Madinah 10 tahun itu semuanya setelah hijrah, per 2 bulan sekali selalu ada pasukan jihad diutus oleh Nabi SAW. Dan jihad ini ada dua manfaat, ada dua poinnya kenapa dia harus dilakukan. Yang pertama ekspansi, dan ini yang hilang dari kaum muslimin sekarang, ekspansi. Yang kedua mempertahankan diri. Jadi memang dalam Islam dianjurkan seseorang muslim, pemimpin muslim itu membentuk pasukan dan memang menawarkan Islam ke wilayah-wilayah non muslim. Kalau mereka nolak maka mereka bayar jizyah. Kata Allah SWT, hatta yu'tul jizyah ayyadin wa hum saghirun. Kalau mereka nolak Islam, mereka harus membayar upeti. Dalam kondisi kata Allah mereka itu terhina. Kenapa menolak agamanya Allah? Dan kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Ini ekspansi. Dan kita lihat Nabi SAW mengekspansi, mengirim pasukan jihad per 2 bulan sekali. Kalau kita tarik rata-rata, ada kadang-kadang memang 4 bulan, ya, 6 bulan. Tapi kalau ditarik rata-rata 10 tahun itu per 2 bulan sekali Nabi SAW mengirim pasukan ekspansi ini. Terakhir pembebasan kota Mekah, dan akhirnya menjadi kiblat muslimin yang bebas dari patung-patung. Kemudian kita juga lihat Abu Bakar mengekspansi, membersihkan Jazirah Arab pada saat itu dari patung-patung dan orang-orang yang Abu Bakar membersihkan Jazirah Arab dari pendusta-pendusta yang mengaku Nabi seperti Musailam al-Kadzab, gitu kan. Itu dibunuh oleh Abu Bakar, dan akhirnya berhasil mengembalikan, ya, kerasulan Nabi SAW satu-satunya di Jazirah Arab. Kita lihat di zaman Umar, puncaknya tahun 14 Hijriah itu ada perang Yarmuk. Diutusnya pasukan muslimin yang jumlahnya hanya 8.004 orang pada saat itu. Dan akhirnya berhasil Amr bin As menembus Mesir, dan pada saat Mesir sudah dikalahkan, diekspansi Islam ke sana, maka seluruh Afrika terbuka pada saat itu, termasuk Afrika Utara, Tunis, Jazair dan Maroko. Kemudian itulah nanti akhirnya membuka jalan menuju ke Spanyol pada saat zaman Umayyah.
Dan kita lihat pasukan yang lain juga dikirim ke negeri Syam, membuka negeri Syam, Palestina, Syria, Yordania, dan Lebanon, serta wilayah Turki yang berada di Asia. Ini di tahun 14 Hijriah, dan ini ekspansi yang banyak umat Islam sekarang sudah tidak lakukan lagi. Sayang sekali, ya, sehingga akhirnya mereka anggap jihad itu hanya poin kedua, kalau lagi diserang saja. Padahal sebenarnya ini tidak. Makanya umat Islam sekarang mau didesak, mau dihukum, mau dibunuh, diusir, mau dipermalukan, tidak ada yang bisa bergerak karena tidak dibentuk pasukan memang yang ekspansi ini. Kita tidak boleh tutup mata, gitu kan? Saya bukan mengajak kita berperang ya begitu saja kosong, tidak. Saya bicara tentang hukum agama kita dan fakta histori dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini setelah hijrah semua, gitu kan? Dan Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah mengutus pasukan 12.000 dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in itu ke wilayah Persia yang dikenal dengan perang Qadisiyah, dan akhirnya seluruh wilayah Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia keseluruhannya itu takluk di tangan kaum muslimin. 12.000 berhasil mengalahkan 250.000 pasukan Persia, dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, segelintir kecil dari umatku, dari sahabatku yang akan memasuki dan merebut ya gedung putihnya, ya istana putihnya Kisra, ya Raja Kisra pada saat itu, atau Raja Persia diistilahkan dengan Kisra. Apa yang terjadi setelah ekspansi Islam? Islam datang ekspansi itu hanya untuk menawarkan Islam, karena ini agama Allah dan inna dina indallahil Islam, nggak boleh ragu masalah itu. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Yang kedua, setelah masalah ya penawaran Islam, mereka nolak baru bayar jizyah. Kalau mereka nolak baru perang. Itu pun dalam peperangan ada adab-adabnya. Nggak boleh bunuh orang menyerang, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh ya anak-anak, tidak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak fasilitas umum, tidak boleh merusak tanam-tanaman, tidak boleh ya membunuh hewan-hewan. Bahkan tempat-tempat ibadah nggak boleh dirusak, bisa diubah menjadi masjid ya, sebagaimana perilaku Muhammad ya, Sultan Muhammad Fatih yang pada saat mengubah gereja Hagia Sophia di Turki menjadi masjid. Jadi kita lihat di sini ekspansi, dan pada saat sudah diekspansi, sudah berhasil masuk Islam, Islam tidak akan menurunkan kepala suku dari jabatannya. Islam tidak merebut seorang suami dari istri atau istri dari suaminya. Islam tidak memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Islam tidak mengubah ya apapun yang merupakan jenjang sosial dan ekonomi seseorang atau jabatannya, kecuali ya hanya menerima Islam dan menerapkan Islam dalam kehidupan mereka. Itu yang diajarkan dalam Islam. Dan kita lihat setelah ekspansi negeri Persia, 6 orang perawi hadis yang sangat masyhur, 6 buku hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, semua 6 orang ini dari negeri Persia. Semua pada saat setelah ekspansi, kakek-kakek mereka masuk Islam, akhirnya anak cucunya mulai hafal Quran dan menjadi ulama-ulama hadis. Ini hasil daripada ekspansi. Jadi kita harus paham tentang masalah-masalah seperti ini. Ini berhubungan pelajaran penting dalam masalah hijrah. Jadi kita dengan hijrah dari negara kafir ke negara muslim, kita akan mendapatkan ya terbukanya banyak peluang-peluang, bisanya leluasa beribadah, dan juga selamat dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan berikan pada hari kiamat. Kenapa kau tidak ya tinggalkan wilayah yang susah untuk beribadah? Ada orang-orang nanti ditanya pada hari kiamat begitu. Mereka masuk neraka ditanya, kenapa kalian ya, ada apa yang membuat kalian masuk neraka? Mereka bilang kami susah beribadah. Kami susah beribadah. Lalu para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah sudah sangat luas, kalian bisa berhijrah? Nggak ada alasan, gitu kan? Nggak ada alasan. Dan ternyata hijrah kemudian membentuk komunitas, mendirikan sebuah kekuatan muslimin, dan akhirnya mengekspansi Islam kemana-mana. Ini target utama agama kita. Dan Abdurrahman ibn Auf adalah salah satu daripada orang yang ikut pada saat itu hijrah. Dan yang luar biasanya dalam kasus hijrah Abdurrahman, dia adalah seorang miliarder di Mekah radhiyallahu anhu. Semua hartanya diambil oleh orang-orang kafir, tidak ada yang dibawa, dengan baju di badan saja. Ini luar biasanya radhiyallahu anhu. Beliau hijrah ya, saking tulusnya. Ini nggak gampang, ini nggak gampang. Kita pindah, nggak usah pindah negara, dan antara kota dengan kota kita masih butuh bekal, butuh bawa sesuatu. Tapi karena hijrah karena Allah, dia pasrah, tawakal kepada Allah, hijrah dengan pakaian di badan, gitu kan. Dan ini sangat luar biasa dari orang yang sangat kaya raya. Kalau kita sekarang sudah punya kendaraan mewah, rumah mewah, Abdurrahman bin Auf dalam kisah di Mekahnya sangat luar biasa. Rumahnya sangat besar,
kudanya ada ribuan ekor, itu unta yang dia miliki ribuan ekor, miliarder, orang yang kaya raya, semuanya ditinggal, nggak ada yang dibawa sama dia, semuanya ditinggal. Karena kalau dia bawa akan ketahuan oleh orang-orang kafir Mekah dan mereka akan membunuh siapapun yang hijrah yang kedapatan, seperti itu. Maka Abdurrahman hijrah di sini dan ini pelajaran yang luar biasa. Nanti kita lihat bagaimana Allah membuka untuk Abdurrahman pintu-pintu rezeki. Yang pertama yang Allah bukakan buat dia adalah munculnya sifat afaf di dalam diri Abdurrahman ini. Begitu hijrah karena Allah, Allah berikan kepada dia sifat afaf. Afaf ini tidak mau memberatkan orang lain, tidak mau memberatkan orang lain. Dan ya, afaf ini bisa juga berarti kalau bahasa Indonesia kesucian jiwa, kemuliaannya mulia. Dia tidak mudah ya, untuk merendahkan dirinya hanya karena kebutuhan dunia, hanya kena makanan, hanya kena pakaian, hanya kena jabatan. Dan ini juga kata para ulama, Abdurrahman selain afaf punya kemuliaan jiwa karena hijrahnya ikhlas karena Allah, maka diberikan juga sifat muru'ah. Muru'ah itu kemurnian ibadah kepada Allah. Luar biasa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat banyak kisah-kisahnya. Dan ini sangat kental kelihatan pada saat begitu tiba di Madinah, masih baru tiba, ikut membangun Masjid Quba. Kemudian berapa hari, 4-5 hari setelah itu menuju ke arah Masjid Nabawi, kemudian membangun juga Masjid Nabawi. Pada saat proses pembangunan Masjid Nabawi itu, Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, dan dipersaudarakanlah Abdurrahman ibn Auf. Dan ini kisah persaudaraan antara sahabat. Semua buku sejarah menukil kisah Abdurrahman dengan Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu anhu ajma'in. Sementara kisah-kisah persaudaraan sahabat sebenarnya banyak, tapi kisah Abdurrahman ini yang paling menonjol karena memang luar biasa gitu. Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu anhu ini adalah salah satu pimpinan dari orang Ansar Madinah dan orang yang kaya raya. Setengah perkebunan kurma di Madinah milik Sa'ad ibn Rabi, setengah perkebunannya. Dan perlu teman-teman tahu, di Saudi sekarang itu dianggap orang itu kaya kalau dia punya kebun kurma. Kalau cuma sekedar punya rumah besar, mobil mewah, itu biasa, bisa saja dia dapatkan dari pekerjaan dia di kantor karena gaji cukup besar di sana. Tapi kalau orang punya kebun kurma itu sangat kaya karena perawatannya lumayan, hasilnya juga banyak gitu kan. Nah, pohon kurma itu bisa umurnya sama dengan ya, pohon kelapa, jadi cukup lama, dan hasil buahnya juga sangat banyak. Buahnya juga ada 300 macam jenis kurma, dan dari 300 macam jenis kurma itu 90% kurma kering. Kurma kering ini bisa bertahan 2-3 tahun nggak rusak, gitu kan. Jadi bisa ditransaksikan, itu sangat luar biasa, keuntungannya berlipat-lipat kalau kurma itu. Sa'ad ibn Rabi ini punya setengah perkebunan kurma di Madinah, gitu kan. Ini sebagian ulama mengatakan kalau mau ditarik rasionalnya sekarang ini, orang-orang yang punya building, kalau orang punya kebun kurma zaman dulu itu sama dengan orang punya building. Dan sekarang begitu, perkebunan kurma di Saudi itu lebih mahal daripada harga building-building besar ya, sampai 30 tingkat, 20-30 tingkat, itu kebun kurma jauh lebih mahal dari harga-harga itu semua. Jadi memang sangat luar biasa. Sama kalau kita tarik misalnya supaya mudah difahamin, kalau orang punya seluruh Jakarta ini, building-building yang ada di Sudirman dan Tamrin misalnya, ada orang yang memiliki setengah gedung-gedung besar itu punya dia. Kita anggap itu Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu anhu. Waktu dipersaudarakan dengan Abdurrahman, Nabi SAW menunjuk, kamu sama kamu, kamu sama kamu, ditunjuk sahabat begitu. Kalian bersaudara karena Allah, maka kalian harus saling mengingatkan pada kebaikan dan saling mengingatkan agar meninggalkan keburukan. Bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Maka sahabat faham masalah itu. Waktu pertama sekali Sa'ad bin Rabi ditunjuk bersaudara sama Abdurrahman, yang paling pertama Sa'ad radhiyallahu anhu menerima itu. Walaupun dalam kondisi Abdurrahman orang yang sangat miskin pada saat itu, tidak punya apa-apa lagi, baju di badan. Dan untuk menunjukkan ketulusannya, Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, wahai Abdurrahman, saya ini pemilik setengah perkebunan Madinah. Semua kebun kurma ini milik saya setengahnya. Sama tadi saya bilang Jakarta setengah, Tamrin dan Sudirman ini semua building punya saya. Apa penawarannya Sa'ad? Saya ingin membagi dua itu untuk kamu, setengahnya ambil. Jadi kalau misalnya ada 1000 building, 500 building, sekarang 500 building itu, satu building saya sudah berapa miliar gitu kan, itu dibagi dua lagi, 250 kamu, 250 saya. Penawaran yang luar biasa penawaran, tidak main-mainin
Ya, nggak main-main. Kita mungkin kalau punya saudara yang datang dari sebuah kampung di Indonesia lah, di sebuah desa, datang kemudian minta tolong sesuatu, mungkin minta tolong pekerjaan, minta tolong apa, ya mungkin pakaiannya cuma tinggal di badan. Pernah nggak kita berpikir membongkar lemari kita